Baik, kita lanjutkan kuliah kita dengan topik depresiasi dan pajak penghasilan. Jadi, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mampu menghitung depresiasi dan pengaruh terhadap pajak penghasilan dan mampu menggunakannya sebagai alat menganalisa pengambilan keputusan ekonomi. Jadi ini seringkali ini menjadi persoalan. Apakah depresiasi itu dipotong sebelum atau sesudah pajak penghasilan? Ini sangat penting bagi kita, bagi seorang investor untuk memberikan keputusan apakah proyek itu bisa dijalankan atau tidak. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana itu istilah depresiasi dan bagaimana itu pajak penghasilan di dalam cash flow. Nah, pada kuliah yang lalu kita sudah mampu menghitung bagaimana biaya, kemudian lalu kita sudah bisa melihat apa kaitan antara biaya dengan produk, bagaimana kita melihat apakah suatu proyek itu bisa kita laksanakan atau tidak, ataupun ada beberapa jenis proyek yang mungkin kita bisa investasi, itu bisa kita lakukan keputusannya gitu. Nah itu. Nah sekarang mari kita apa pengaruh daripada depresiasi dan pajak penghasilan di dalam pengambilan keputusan. Nah, pertama kita harus tahu dulu depresiasi. Depresiasi adalah penyusutannya atau sering disebut penyusutan. Ini dalam akuntansi ya. Ini dalam akuntansi yaitu alokasi dana atau sejumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset yang selama umur manfaatnya. Jadi begini, sederhananya begini, kita beli barang lalu kita gunakan untuk menghasilkan uang. Ingat, lalu kita gunakan untuk menghasilkan uang. Itu harus kita perhitungkan penyusutannya. Penyusutan di sini adalah yang paling mudah sederhana untuk mengganti peralatan ataupun barang yang sudah kita beli. Ya ini ya. Barang ya, bukan bahan. Kalau bahan kan termasuk biaya ya. Jadi kalau misalnya Anda beli di dalam apa yang saya sebut angkot ya. Angkot Anda beli 100 juta. Lalu ini akan Anda harus ganti selama 4 tahun yang akan datang, ada 4 tahun. Lalu ini untuk beli yang akan datang dari mana duitnya? Nah, itulah yang harus kita saving atau kita lihat perhitungannya. Misalnya waktu 4 tahun yang datang angkot itu cuma bayar 20 juta. Berarti apa? 20 juta ya. Berarti apa? Berarti ini adalah 80 juta berkurang uang Anda untuk beli angkot. Berarti setahun dibagi dengan 4 tahun, berarti Anda harus 20 juta per tahun. Harus Anda saving. Ini pun dengan anggapan bahwa harga angkot yang akan datang itu tidak dipengaruhi oleh inflasi. Ya, inflasi. Kalau misalnya sekarang harga angkot 100 juta, tapi 4 tahun yang akan datang tidak mungkin 100 juta. Jadi kalau mau Anda buatkan inflasi juga, boleh Anda buatkan di sini. Ya, hitungannya ya. Hitungannya. Tapi di sini kita pada topik ini kita tidak melihat pengaruh inflasi di dalam penyusutan. Nah, jadi penyusutan itu bukan pengurangan harga yang realnya ya, tetapi dalam akuntansi memang harga dari barang itu adalah berkurang. Kenapa? Karena alasannya uang itu harus kita sisihkan untuk
mengganti kembali peralatan yang kita gunakan. Peralatan atau properti ya. Peralatan tentunya kalau misalnya pabrik ya tentunya semua alat-alat yang digunakan mulai dari penyediaan bahan baku tuh, angkutan sampai kepada produknya dan pemasarannya dan lain sebagainya. Propertinya tentunya kantor ya, perumahan dan lain sebagainya. Jadi depresiasi itu mempengaruhi laporan keuangan termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Ini sering dibuat, saya lihat di di tugas akhir itu, di depresiasinya itu sesudah dibayar pajak. Enggak. Kenapa? Karena ini adalah penghasilan kita tidak kena pajak ini. Jadi sebelum pajak itu dikeluarkan dulu depresiasi. Lalu uangnya itu kemana? Di dalam sistem cash flow-nya, aliran uangnya itu adalah pengeluaran. Tetapi sebenarnya itu adalah pengeluaran semu. Kenapa? Karena itu pengeluaran yang sebenarnya masukkan ke tabungan yang digunakan untuk mengganti alat ya, ataupun mengganti barang modal yang ada. Kan kalau kita lihat di dalam sistem tadi, bahwa modal itu kan dari mana baliknya uangnya modal. Ingat ya, modal dengan biaya itu beda ya. Ingat kembali, modal itu pengembaliannya ya termasuk dari sini gitu ya. Nah, jadi depresiasi itu bisa diartikan bahwa penurunan nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Itu. Jadi memang waktunya ada dan penggunaannya ada. Nah, jadi nanti suatu alat itu bisa kita masih gunakan, tidak bisa, kapan kita ganti itu tentu perlu kita lihat pada waktu kapan kita sudah mulai harus misalnya waktu tahun bukunya nol. Tahun bukunya nol misalnya tadi, angkot itu kalau kita lihat nanti berapa tahun itu didepresiasi. Misalnya berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, itu angkot ataupun alat-alat transportasi misalnya 5 tahun. Nah, kalau misalnya awalnya 5 tahun ya. Kalau harga awalnya itu adalah 100 juta. Nah, berarti pada waktu tahun kelima atau di sini ini tahun kelima, maksudnya ini adalah tahun ke-6 ini ya, akhir tahun kelima itu harganya nol. Jadi di dalam sistem pembukuan kita ini sudah nol. Artinya ini nanti kalau sudah nol, alat ini masih kita pakai. Ingat ya, alat ini masih kita pakai, itu tidak boleh lagi kita masukkan ke cash flow-nya. Jangan lagi dimasukkan ke cash flow-nya. Kalau kita masukkan itu, tentunya nanti akuntan publik kita yang melihat perusahaan kita itu, dia akan reject itu. Dia harus masukkan, kan gitu ya. Nah, makanya yang nol ini tidak boleh lagi depresiasi. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu pendapatan yang tidak dikena pajak ya. Sekali lagi, ini adalah pendapatan yang tidak kena pajak. Sekarang kalau udah nol, dia udah nggak ada lagi pemotongan untuk alat itu, kecuali alat itu sudah diganti kembali. Ingat, alat itu sudah diganti tahun ke nol. Sebab begini ya, misalnya kendaraan itu dalam sistem keuangan kita kalau tidak salah 4 atau 5 tahun itu sudah dianggap nol. Coba lihat nanti peraturan Menteri Keuangan. Nah, lalu itu masih dipakai. Tidak apa-apa dipakai. Tetapi itu jangan didepresiasi lagi. Pompa misalnya 5 tahun. Pompa itu tentunya jarang ya yang 5 tahun. Mungkin ada berlebih lagi, apalagi ini maintenance-nya bagus. Lalu uangnya di dalam nilai buku dia sudah nol. Lalu itu gimana? Ya jangan dibuat lagi depresiasi. Nah itu. Jadi dalam
sistem konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan. Ingat ya, pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak. Artinya ini pemotongan ini, depresiasi ini jangan dipajakin. Nah, sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan sistem keuangan suatu perusahaan. Nah, apakah mungkin suatu saat itu tidak ada depresiasi di dalam sistem pemotong tahun tertentu? Mungkin, sangat mungkin, tergantung kepada alatnya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih peraturan Menteri Keuangan. Silakan tolong dulu carikan peraturan Menteri Keuangan mengenai depresiasi. Di situ nanti akan kita lihat ada kualifikasi daripada peralatan ataupun bangunan. Yang kita lihat itu berapa tahun sih dia didepresiasi gitu ya. Nah, jadi disimpulkan bahwa biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Nah, cash ya. Cash itu kan uang ya, yang masuk dan yang keluar. Nah, jadi ini adalah non-cash. Non-cash. Uang itu tidak keluar, tidak masuk, tetapi itu tidak dipajak. Artinya, depresiasi itu sangat berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Nah, itu ya, karena itu tidak dipajak. Nah, itu. Lalu, menurut Dirjen Pajak, wajib pajak ya, kita lihat ya. Wajib pajak tentunya itu adalah perusahaan melakukan penyusutan mulai pada harta tersebut digunakan. Berarti tahun ke nol ya, tahun ke nol. Untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Ini mulai dari nol. Nah, ini 0 tahun. Mulailah bekerja misalnya misalnya kita pabrik ya, kita kan orang industri ya, berarti itu kita mau mendirikan pabrik, mendirikan usaha. Pada saat itulah mulai ada namanya penyusutan. Oh, kita mulai ini 1 Maret misalnya. Nah, 1 Maret kita mulai ini. Lalu ini sampai nanti pada 1 Maret yang akan datang, 1 Maret 22 mulai ya. Nanti 1 Maret 23. Nah, pada saat inilah kita pada saat ini mulai bekerja walaupun belum menghasilkan uang ya, tetapi dia itu sudah nanti kita itu sudah berproduksi. Sudah ada penghasilan. Walaupun kita masih penghasilan kita itu belum lagi dapat bayaran. Ya. Kan kalau kita pabrik ya, kemarin seperti itu sudah kita sebutkan ada biaya ada modal kerja ya. Modal kerja itu kan digunakan sampai dia mulai menghasilkan ya. Tapi tidak. Ini mulai dari kita bekerja. Nah, itulah namanya depresiasi. Dimulailah itu. Nah, properti harus didepresiasi untuk seperti berikut. Jadi semua properti ya harus digunakan dalam usaha atau diperintahkan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi misalnya ada rumah daripada yang punya proyek atau punya pabrik. Rumah pribadi itu tidak masuk ya, didepresiasi. Karena itu bukan aset daripada perusahaan. Harus mempunyai umur manfaat tertentu. Ini ditentukan. Ini harus ditentukan nanti. Kapan ini manfaat tertentu? Manfaat tertentu itu ditentukan oleh SK keputusan Menteri Keuangan. Dan umurnya harus lebih dari setahun ya. Umurnya lebih daripada setahun. Nah itu. Kalau kurang dari setahun kemana? Itu masuk ke biaya aja. Masuk ke biaya. Barang habis pakai misalnya kan. Nah, merupakan satu keharusan digunakan sampai habis. Mengalami peluruhan ya. Jadi properti semua peralatan itu
ada yang sampai habis, sampai mengalami peluruhan atau kehancuran. Ada yang ya udah usang. Kenapa? Usang, oh ini udah ketinggalan model, sudah tidak efisien lagi. Nah, atau mengalami pengurangan nilai dari nilai asalnya, ya. Tentunya ini berkurang harganya selalu. Lalu properti bukan inventaris, ya. Properti misalnya beli lemari. Itu tidak masuk kita depresiasi, itu masuk ke biaya saja, ya. Persediaan stok atau penjualan, ya. Ini kan kita mau stok bahan baku misalnya, stok bahan-bahan kimia, itu tidak boleh kita depresiasi. Atau properti investasi, ya. Misalnya perusahaan mau menginvestasikan sesuatu ke yang lain, itu jangan didepresiasi karena itu investasi yang lain itu nanti ataupun proyek yang lain itu nanti akan mempunyai sistem akuntansi tersendiri gitu, ya. Nah, itu ya, tolong perhatikan bagus-bagus ya, karena ini enak nih belajar yang seperti ini, sangat bermanfaat ya bagi Anda untuk mencerahkan seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berusaha ya. Nah, properti dapat didepresiasikan dikelompokkan menjadi nyata atau tangible. Dapat dipegang. Yang dapat dipegang apa? Ini kita lihat aja. Mesin dapat dipegang. Kendaraan, peralatan, furnitur, ya. Nah, furnitur ini sekali lagi ini jangan masukkan ya. Tetapi itu adalah kadang-kadang kalau ada orang yang membuat dan yang tidak, tetapi ini lebih baik jangan ya, masukkan aja kayak apa ya. Ataupun item-item yang sejenis dan properti real seperti tanah, sesuatu yang dikeluarkan atau tumbuh atau berdiri di atas tanah. Nah, tanah itu jangan ya, itu nanti dapat kita lihat itu bukan merupakan sesuatu yang depresi karena itu tidak berkurang nilainya. Pada suatu saat pun dia akan tetap lebih mahal malah ya. Nah, tetapi kita tidak memperhatikan itu ya. Jadi misalnya begini, oh ini misalnya tutup pabrik, nggak bisa lagi. Itu seperti apa sih nilai tanah itu? Nilai tanah itu kan, tapi dalam cash flow kita enggak. Ya, di dalam cash flow kita dia tidak merupakan suatu pengeluaran atau tidak ada suatu pengeluaran yang ada di situ. Nah, lalu itu ada pengeluaran tidak nyata atau intangible. Seperti apa? Nah, gini ya. Kalau kita mendirikan suatu usaha, biasanya kita itu menggunakan proses orang lain. Ya, seperti misalnya kalau kita menghasilkan suatu alkohol dari sesuatu, kita kan tidak boleh meniru orang punya. Tetapi kita harus meminta hak dia, meminta paten dia, ataupun proses dia itu, tetapi kita harus bayar sama dia. Nah ya, atau hak cipta atau paten ya, ataupun franchise ya. Soalnya sekarang ini kan budaya franchise ya. Kalau kita lihat banyak sekali ya franchise yang kita franchise yang terus kita lihat misalnya banyak perusahaan-perusahaan makanan ya, itu sudah bentuk-bentuk franchise yang banyak itu. Tapi nampaknya yang paling banyak itu adalah makanan maupun barang-barang customer ya yang digunakan sehari-hari. Nah, definisi basis harga. Basis harga ya. Biaya awal untuk mendapatkan aset. Ini adalah berapa harga aset itu kita beli, termasuk transportasi, biaya lain sampai digunakan fungsinya. Jadi misalnya kita beli di Amerika ya, kita beli alat di Amerika ya. Lalu di sini nanti ada pelabuhan, biaya ke pelabuhan ya, angkut muatnya ya, lalu ini transportasinya, lalu pelabuhan Indonesia ya. Kemudian ditambah dengan pajaknya, itu kan harus pajak penghasilan, pajak impor. Lalu ditambah dengan ini transport, kemudian biaya bongkar, kemudian tambah transport lagi, transport,
Lalu ditambah dengan apa? Itu tambah dengan eh, ins- apa pemasangan alat ya, instalasi alat ya, instalasi alat. Nah, baru nanti ada lagi pekerjaannya banyak sekali ya, yang menyangkut dengan misalnya apa namanya uji coba dan seterusnya. Nah, maka ini dapatkan harga. Nah, inilah harganya. Jadi semua biaya yang kita beli, bukan hanya kita beli di Amerika, bukan. Itu sampai kepada alat itu digunakan. Ada basis harga yang disesuaikan adalah harga aset disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan diperkenankan. Misalnya biaya perbaikan aset dengan umur manfaat lebih dari setahun meningkatkan basis harga awal dan karena kecelakaan, kecurigaan dan sebagainya. Nah, jadi basis harga ini dapat kita sesuaikan misalnya ada musibah ya. Lalu ini ada kecelakaan atau dicuri orang ya. Apakah itu kalau kita beli itu di apa lagi dikeluarkan? Jangan ya. Jangan karena itu tetap itu harus kita sesuaikan harga yang baru ya. Sorry, maksud saya itu disesuaikan mungkin harganya itu 2 kali lah, ya kan? Di dalam sistem ekonomi ya, itu sustainability daripada perusahaan itu harus kita jaga. Jangan sempat perusahaan itu akan mati. Kalau usaha mati, maka negara akan rugi karena dia tidak mendapatkan pajak. Makanya tugas negara itu adalah membuat suatu kondisi di mana kondisi itu bisa orang berusaha ya. Iklim investasi yang selalu mungkin Anda selalu baca di surat-surat kabar ya. Itu iklim investasi itu sering kita baca ya. Nah itu. Lalu nilai baku adalah nilai properti sesuai laporan akuntansi yang memiliki jumlah modal yang masih diinvestasikan pada. Jadi nilai buku. Jadi nilai buku ini adalah apa? Tadi kan kita sudah tahu tadi harga awal ya. Lalu misalnya kalau kita lihat tadi beli angkot ya. Tahun pertama kita beli tahun ke-0 100 juta ya. Lalu setiap tahun itu berkurang 20 juta. Berarti tahun ke satu, akhir tahun ke satu, berapa nilai bukunya? Yaitu 100 dikurang 20. Tinggal 80 juta. Inilah nilai buku. Nilai buku ya, nilai buku dulu. Nah, ini tahun pertama. Tahun kedua, nilai buku tahun kedua berapa pula? Itu tadi adalah 100 dikurang 2 tahun ya, 2 kali 20. Ya, 2 kali 20 berarti ini tinggal 80 juta dalam buku. Nah, itulah dia maksudnya nilai buku. Jadi, harga yang sudah disesuaikan dikurang dengan depresiasi. Jumlah depresiasinya. 2 tahun kan 20 juta, 3 tahun dan seterusnya bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, misalnya 3 tahun ya, 100 dikurang 3 kali 20. Itu adalah tinggal misalnya ini 60 ya dan seterusnya sehingga suatu saat pada tahun kelima itu 100 dikurang 5 kali 20 ini adalah 0. Ini kalau dianggap bahwa kendaraan itu bisa 5 tahun. Tapi kalau misalnya dianggap cuma 4 tahun, berarti itu harus kita lihat bahwa 100 dibagi 4 sama dengan 25 juta. Kalau dia 4 tahun, ya. Nah, iya, kalau dia 4 tahun, berarti tahun keempat, tahun keempat udah nol harganya, sudah nol harganya akhir tahun keempat. Nah, itu. Jadi nilai buku beda dengan nilai daripada harga ya. Nah, ini harga pasar harga pasar. Nah, jadi harga pasar adalah nilai yang dibayarkan seorang pembeli ke penjual aset di mana masing-masing mendapat keuntungan dan bertindak tanpa paksaan. Ingat ya, ini harga pasar. Nah, ini yang sekarang yang diperdebatkan orang ya. Apa namanya? Ada yang
Kadang-kadang kita nggak bisa pilihan, hanya kepada satu produk itu aja yang bisa kita lihat. Nah, itu namanya monopoli ya. Kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, itu berarti ada paksaan. Nah, itu bukan harga pasar ya. Dan itu yang dihindari oleh dihindari oleh kita semua pelaku ekonomi, dan tentunya itu adalah yang dikontrol oleh pemerintah, karena tugas pemerintah itu kan membuat iklim pasar menjadi baik ya. Lalu ada periode perolehan kembali ya, adalah jumlah tahun di mana basis harga diperoleh kembali melalui suatu proses akuntansi disebut dengan umur ya. Nah, tadi sudah kita sebut. Oh, ini periode perolehan itu apa? Atau berapa lama sih suatu alat itu kita depresiasikan? Kembali lagi itu dilihat di keputusan Menteri Keuangan ya. Tingkat perolehan kembali adalah presentasi untuk setiap tahun periode perolehan kembali digunakan untuk menghitung pengurangan karena depresiasi tahunan. Ini hanya masalah istilah saja. Jadi misalnya itu tadi 100, ini untuk 4 tahun ya, 4 tahun. Berarti itu setahun itu adalah 25% ya, 25%. Nah, gitu. Itu ada pengurangan. Lalu nilai sisa tadi sudah kita lihat. Jadi misalnya tahun pertama tadi ini kalau 25% ini berarti tahun pertama kurang 25, berarti 100 dikurang 25 ini tinggal 75 juta aja. 75 juta. Nah, lalu ada umur manfaat ya. Umur manfaat adalah perkiraan periode waktu pemilikan aset dalam kegiatan produktif untuk menghasilkan pendapatan. Nah, itu umur manfaat ya. Nah, itu beda apanya ya, pemahamannya. Nah, bagaimana sih cara ngitungnya? Metode yang paling sering digunakan kali di Indonesia menurut Kementerian Keuangan ini ya, Kepmen ya, ini adalah metode klasik aja. Nah, lalu di Amerika ataupun beberapa negara itu banyak menggunakan itu match ya. Match. Itu atau metode modifikasi sistem biaya yang dipercepat. Nah, mungkin saya belum tahu apa kelebihan daripada sistem match ini di dalam iklim perusahaan. Nanti mungkin kalau Anda mau menghitungnya lebih baik, mungkin Anda bisa membuat kesimpulan mana sebenarnya yang paling menguntungkan buat perusahaan atau membuat perusahaan kah atau untuk negara. Nah, tetapi ingat bahwa di dalam sistem keuangan tugas negara itu seperti tadi itu adalah untuk memberikan iklim yang baik dalam sistem investasi. Baik, di dalam metode klasik itu adalah ini yang sering kita lihat. Dalam sistem keuangan kita pun coba lihat, ini adalah sistem garis lurus aja. Jadi misalnya apa? Garis lurus itu apa? Jumlah depresiasi konstan setiap tahun selama umur aset yang disusutkan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini DK. DK adalah pengurangan depresiasi pada tahun ke-1 sampai ke N ya. Ingat ya, K itu tahun 1 bukan tahun 0 ya. Ingat ya, ini mulai tahun 0. Ini nanti di sini baru ada depresiasi. Ya. Tahun kedua, tahun ketiga ya. Nah, tapi saya nggak tahu apakah itu harus sistem keuangan kita itu harus dari Januari sampai Desember, 31 Desember ya. Mungkin itu perlu kita pertanyakan lah, nanti sama-sama kita lihat ya. Saya belum lihat. Nah, jadi depresiasi tahunan itu seperti apa? Ini aja. Itu adalah B itu kalau kita harga awal dikurang dengan apa? Perkiraan nilai pada akhir tahun KN. Biasanya pada akhir tahun KN itu disebut dengan 0 ya. Selalu disebut dengan 0. Dibagi dengan N. Nah, itu ya. Nah, tetapi ada juga yang kadang-kadang memang disebut SPN-nya ada. Nah, nggak boleh dihilangkan. Nah, oke. Nah, inilah namanya depresiasi tahunan. Jadi kalau misalnya tadi ada 100, lalu akhir tahun itu dianggap 0, itu ada 4 tahun misalnya, berarti ini adalah 25 juta per tahun. Nah, itu aja. Nah sekarang bagaimana jumlah
depresiasinya pada tahun tertentu hanya dengan mengkalikan K ya, K itu. Yaitu K itu adalah tahunnya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya ya. Ini tadi adalah ini ya tahunnya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi misalnya tahun pertama itu 25 juta, 1 kali 25, tahun kedua ya, itu berapa depresiasi tahun kedua, kumulatifnya yaitu 2 kali 25 ya. Tahun ketiga 3 kali 25, tahun keempat 4 kali 25 udah 100. Nah, itu. Nah, kalau begitu bagaimana punya dengan nilai buku ya? Book value ya. Book value-nya itu lihat aja. Misalnya tahun pertama BK-nya berapa? BK 1. Ah, BVK 1 ya. Itu adalah 100 dikurang 25 ya. Sama dengan 75. Inilah nilai bukunya. Tahun kedua BK 2 100 kurang 50. Tinggal 50 ya. BK 3 berapa? 100 dikurang DK tadi ini ya. DK 3 kali 25 ya. 75 sama dengan 25. Lalu BK 4 berapa? Itu 100 dikurang 4 kali 25 ya. Ini 4 kali 25 kurang 100 sama dengan 0. Nah, itu metode garis lurus dan itu metode yang digunakan di Indonesia ya. Nah, jadi misalnya gini ya, ada harga alat ini 200.000 ya, tahun ke 0 ini harganya 200.000 ya. Masa pakai 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Disusutkan sehingga nilai akhir, harga akhirnya itu ada 20.000. Nah, tentukan jumlah depresiasi tahunan dengan metode SL ya. Tabulasi jumlah depresiasi tahunan dan nilai buku pada setiap akhir tahun. Nah, itu kita coba ya. Nah, pertama tentunya kita lihat dulu depresiasi tahunannya berapa. Depresiasi tahunannya itu kalau kita lihat tentunya itu adalah nilai awal dikurang nilai sisa pada tahun keberapa. Ya. Nah, itu yang pertama harus kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini nilai bukunya kan nilai awalnya kan harganya 200.000. Nilai buku pada tahun kelima itu adalah ya ini dia ya. Ini dia nilai bukunya. Lalu nilai akhirnya tahun kelima ini dan tahunnya ini kelima ini. Ya kita lihat di sini ya. Nah, berarti itu tahunannya berapa? Kan gitu. Itu dapat kita hitung ya. Yaitu 200.000 dikurang 20 dibagi dengan 5. Ya, sama dengan 35 ya. Nah, ini adalah ini bukan D ya. Ini D 5 tahun ini ya. Lalu berapa sih depresiasi selama 3 tahun? Ya kan? Nah, selama 3 tahun itu 3 kali ini aja tadi kan yang sudah kita lihat ya. K kali DK ya tahunannya. Nah, ini sekali lagi nih kalau mencoret ya. Nah, berarti itu 3 kali 36.000 sama dengan 108. Nah, nilai bukunya berapa? Nilai buku yaitu adalah nilai awal dikurang dengan depresiasi selama 3 tahun. Nah, jadi 92.000 untuk tahun ketiga gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat depresiasinya dapat kita lihat pada tabel yang ini ya. Pada 0 tentunya masih tetap 20.000. Lalu tahun pertama depresiasinya ini ya. Baru ini adalah 164, tentunya 200.000 dikurang ini 164 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh tahun kelima 20.000 seperti yang sudah disebutkan di sini ya.
Kita lihat di sini. Nah itu metode garis lurus ya yang digunakan oleh negara. Nah lalu ada metode declining balance ya. Metode ini ya mungkin Anda bertanya, ngapain kita pelajari ini? Loh, tapi orang teknik kimia kita sekarang itu adalah menuju internasional. Jadi semua pengetahuan kita internasional juga harus cukup ya. Harus memahami semuanya. Nah, jadi menggunakan nilai buku bukan nilai sisa ya. Ini adalah nilai buku, bukan nilai sisa. Ingat ya, bukan nilai sisa. Nah, ini ada definisi R, rasio depresiasi dalam 1 tahun, KBP, nilai buku di awal tahun adalah konstan sepanjang umur aset. Nah, jadi ini adalah depresiasi, lalu ada nilai buku, kalikan 1 dikurang R ya, di mana rasio depresiasi, ini kali K umurnya dan kali R. Nah, lalu ada nilai buku ini ya, ini dia. Ini adalah metodenya ya. Metode dalam perhitungan depresiasi itu biasanya metodenya nggak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit, tetapi kita itu harus bisa memahami saja sebenarnya ya. Baik, kita lihat misalnya. Gergaji listrik untuk memotong kayu di pabrik pembuatan pulpen memiliki harga sekian. Ini harga awal ya. Umur yang disusutkan selama 10 tahun. Selama 10 tahun penyusutan. Lalu perkiraan nilai akhir SV ya. Nilai akhir ya ataupun nilai sisa gergaji adalah 0 pada umur 10 tahun. Gunakanlah metode DB untuk menghitung jumlah depresiasi tahunan. Pertama, R-nya itu 2 per N. Ya, 2 per N. Ya. Dengan dimana 200% metode DB. Ada pula R-nya itu 1,5 per N. Metode ini DB-nya 150. Ditentukan ya. Tabulasi jumlah depresiasi tahunan BP tahunan dan BP untuk setiap tahun. Nah, kita lihat. Nah, ini R-nya adalah 2. Ini 2 per N ya. 2, ini kita gunakan rumus ini. Lalu D pada hari tahun ke-6 ya. D tahun ke-6 itu dapat kita lihat itu adalah, kita lihat penggunaan ini, yaitu nilai harga ini dengan tahun dan R-nya kita masukkan ya ke sini ya. Kita masukkan ke sini. 4.000 adalah nilai harga awalnya. Ini adalah R-nya kali pangkat 5 yaitu 6. 6 dikurang 1 ya. Kali 0,2 inilah dia. Nah, lalu berapa sih nilai akumulatif daripada depresiasinya? Nilai akumulatifnya ya, karena ini kan bukan strike line ya. Kalau strike line kalikan 6 kali ini aja ya. Tapi ini enggak, ini masukkan ini akan kita peroleh ini. Nah, kalau begitu nilai bukunya kan udah kita lihat di sini ya, nilai buku ini ya. Nilai bukunya berarti itu adalah nilai harga awal ya, harga awal kalikan 1 dikurang dengan ini, maka diperoleh nilai buku pada tahun ke-6 sekian. Ya, kalau kita lihat di sini itu coba kita lihat ya. Ini nilai awalnya 4.000 ya. 4.000 ya. Lalu ini ada 4.000 nilai awal dikurang dengan total ya. Totalnya selama 6 tahun itu adalah nilai bukunya itu adalah sekian ya. Itu ada 104858. Berarti kalau kita lihat ini adalah 82, ini 942 ya. Berarti ini adalah 1592 ya. Ini 3 kurang 1. Ini. Berarti inilah nilai bukunya. Ini nilai awalnya, berarti nilai depresiasi ini. Nah, ternyata memang kita hitung seperti ini. Itu nilai bukunya. Nah, sekarang bagaimana pula kalau R-nya itu 1,5? Nah, dengan metode yang sama dapat kita lihat bahwa
total depresiasi pada tahun ke-6 sekian, dan nilai bukunya itu sekian. Kalau kita lihat ini adalah pengurangan ya. Kita lihat ini adalah mungkin ini apakah pengurangan nilai daripada 4.000 ya. 4.000 dikurang ini maka kita peroleh ini. Jadi ini adalah merupakan satu metode ya, metode yang depresiasi metode kedua. Kalau kita lihat ini, kalau mau coba ya dengan metode ini ya, metode ini tadi DK pada tahun ke-0 tentunya adalah 0, nilai bukunya adalah 4.000, baru tahun pertama ini. Nah, ini nampaknya itu ada penyusutan ya, penyusutan terus. Sorry, biar jangan kacau. Ada penurunan ya, penurunan depresiasi yang terus sampai ke bawah. Nah, mungkin ini adalah satu bagus ya di dalam masalah depresiasi. Kenapa? Makin ke bawah itu tentunya efisiensi daripada apa itu makin rendah ya. Nah, itu mungkin cobalah Anda perhatikan ya, bagaimana ini di dalam cash flow. Ini nanti uang yang pertama itu uang itu banyak diambil, banyak disisihkan. Ini 800. Makin ke ujung makin sedikit yang disisihkan dari perusahaan. Nah, kalaulah kita hubungkan dengan inflasi, coba nanti Anda pikirkan. Kalau kita hubungkan dengan inflasi, berarti uang yang kita masukkan ini kan udah masuk ke tabungan. Ya kan? Masuk ke tabungan 800 tahun pertama, tahun kedua 640, tahun ketiga sekian. Nah, kalau ini sudah kita masukkan ke dalam cash kita, dalam tabungan atau masuk ke tabungan perusahaan, maka itu suatu saat itu pengaruh inflasi itu sangat sedikit. Sedikit dia pengaruh inflasi. Ya kan? Nah, artinya kalau dari awal kita sudah sudah ambil uangnya lebih banyak, maka uang yang ada ini tidak terlalu pengaruh inflasi untuk pembelian. Kenapa? Karena itu nanti pada misalnya tahun ke-10 kita membelinya, ini mungkin Anda sudah bisa hitung loh ini. Anda sudah bisa hitung berapa future value ya. Nilai yang akan datang itu berapa ini jumlahnya ini. Bisa kita hitung. Nah, jadi kalau misalnya ada harga awalnya ini tadi ada 4.000, dengan Anda ambilkan uang ini, Anda sisihkan seperti ini, berapa sih untuk harga 10 tahun akan datang? Coba dulu Anda Anda buat ininya ya, Anda hitung berapa harga 10 tahun yang akan datang. Nah, tentunya ini jauh di atas 4.000, mungkin besar lebih di atas 4.000 pasti ya. Nah, kenapa? Karena itu inflasi, hitung nanti inflasi, misalnya inflasi tahunannya itu adalah 5%. Coba lihat seperti apa sih harga ini akan datang gitu ya. Nah, saya kira Anda sudah bisa menghitung ini ya. Ngitungnya kan gampang ya. Bagaimana ini kan ini ya, ini 0, tahun kedua 3, 4 dan seterusnya ya. Ini berapa? Ini 800 ya. Ini berapa? 640. Ini berapa? 512. Nah, kalau begitu nilai yang akan datang berapa gitu kan? Ini berapa? Ya. Nah, itu yang nilai akan datang seperti apa. Totalnya ya. Nanti Anda lihat totalnya. Bisa dihitung. Nah, dari situ Anda bisa nanti ngitung ya. Anda bisa lihat nanti, oh ini sangat rasional ini. Kita buat seperti ini daripada kita menggunakan dengan straight leg method atau metode garis lurus. Mungkin ini lebih baik ya dibanding garis lurus untuk keperluan perusahaan. Nah, ada lagi metode declining balance atau dengan peralihan ke garis lurus. Nah, itu tadi adalah metode declining balance. Nah, sekarang ada lagi metode declining balance
menuju garis lurus. Dialihkan. Kapan itu terjadi? Itu apabila karena declining balance tidak bisa mencapai nilai buku 0. Ya, tidak bisa mencari buku 0, maka untuk mendapatkan nilai buku sama dengan 0, ini kan kalau kita lakukan perhitungan seperti ini ya, nilai bukunya itu kan kapan ini sama dengan 0? Harga sesuatu pangkat 0 itu kan nggak mungkin ya harganya 0. Nah itu, makanya ini bagaimana caranya? Itu berubahlah, kita rubah. Kalau dari awalnya declining balance, maka rubahlah dia ke garis lurus. Kapan itu terjadi? Yaitu peralihan terjadi pada jumlah depresiasi dengan metode garis lurus lebih besar daripada metode declining balance. Jadi harus kita hitung dua-dua. Hitung declining balance dan hitung garis lurus. Nah, itu ya. Jadi itu metodenya ya. Jadi alasannya apa? Kalau suatu negara bilang bahwa itu kita menggunakan declining balance. Nah, tetapi itu tidak bisa, harus kita kombinasi dengan metode garis lurus ya. Kecuali kalau misalnya nilai bukunya itu tidak diharuskan 0 ya. Kan tidak semua nilai buku harus 0 ya. Nah, itu tergantung kepada negara masing-masing. Sebuah gergaji listrik untuk memotong kayu pada perusahaan penuntut harganya 40.000. Umur manfaat 10 tahun. Pada akhir tahun manfaatnya diperkirakan alat tersebut tidak mempunyai nilai sisa, berarti sama dengan 0. Tentukan jumlah depresiasi tahunan menggunakan metode declining balance dengan peralihan ke garis lurus. Nah, bagaimana ini? Kita lihat. Nah, metode declining balance kita lihatnya. Tahun awal 40.000 ya. Lalu menggunakan declining balance awalnya kan 8.000. Berarti 4.000 dikurang ini. Kurang ini 8.000 maka diperoleh ini. Tidak kita gunakan ini karena pertama declining balance dulu ya. Lalu cuman kita lihat ini 8.000 ini 4.000 masih tutup. Masih bisa kita gunakan. Nah, lalu sesudah itu ini 1640 itu kita dapatkan lagi, ini kita depresiasi lagi dapat 640 dikurangkan dengan ini maka diperoleh ini ya, dikurang. Begitu ya selanjutnya. Nah, lalu di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada 262 di sini ya. Di sini. Sama. Nah, pada saat itu pada saat ini kan tetap yang dipilih pada kondisi tahun pertama sampai tahun ini ya. Ini tetap kita pilih ini, declining balance. Nah, itulah hasilnya yang ada di sini ya, yang ada ini. Nah, sekarang ini kita alihkan lagi, ke sini. Nah, pada saat di sini tentunya ini akan tinggal mendepresiasikan ini. Ini mendepresiasikan ini ya, nilai buku ini dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Nah, sehingga hasilnya apa? Hasilnya itu 262, itu tahun ke-10 dikurang dengan depresiasi pada tahun ini sehingga sama dengan 0. Kan begitu artinya ya. Nah, inilah makanya kita peroleh ini. Sehingga hasilnya nanti nilai bukunya itu sudah sama dengan 0. Gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan DB 200%, 200% itu ini dia ya. Nah, itu. Jadi itu salah satu metode yang kombinasi daripada declining balance dengan metode garis lurus. Nah, ada metode unit produksi. Ya, metode unit produksi ini dilakukan karena pertimbangan bahwa berkurangnya nilai aset terutama terjadi karena fungsi pemakaiannya. Jadi laju depresiasi dihitung berdasarkan produksi ya. Nah, misalnya depresiasi per unit produksi itu adalah nilai awal dikurang dengan nilai akhir atau nilai sisa dibagi dengan perkiraan umur dalam unit produksi. Itu ya. Yang mana itu per unit produksi, yang mana per tahunan dan sebagainya, itu tentunya itu bisa
tergantung kepada peraturan negara ya, peraturan negara. Nah, contoh kita lihat ya. Sebuah peralatan dengan usaha basis 50.000 harga ya. Diharapkan nilai sisanya 10.000. Jika diganti setelah digunakan selama 330.000 jam, nah diganti sudah 10.000 jam. Tentukan depresiasi per jam penggunaan dan nilai buku setelah 100.000 jam operasi, 10.000 jam operasi. Nah, itu tentunya kita lihat ya. Depresiasi per unit produksi. Jadi misalnya itu per ton, ya, per ton misalnya, atau per jam, ya. Nah, misalnya depresiasi ini. Yang pertama itu nilai awal, harga alat, ya. Lalu ini adalah nilai akhirnya dan pemakaiannya sekian. Berarti kita harus buat 1,33 per hour. Tapi ini saya tidak tahu ini di negara mana yang menggunakan ini. Tapi di kita itu kan nggak mungkin menghitungnya per tahun ya. Walaupun sebenarnya ini bisa kita buatkan tahunan. Kenapa? Itu tergantung kepada produksi tahunannya. Kan gitu bisa kita hitung. Nah, sesudah 1.000 tahun, 10.000, sesudah 10.000 ya, sesudah 10.000 jam, maka ini tinggal kita masukkan yaitu 50.000 dikurang 1,33 per apa kali dengan 10.000, maka nilai bukunya itu adalah tinggal 36.200. Tuh. Jadi kita tetap mempunyai nilai buku yang seperti ini sehingga depresiasi itu bisa kita peroleh. Total depresiasi ya. Itu total depresiasi adalah 1,33 kali dengan 10.000 ya. Nah, itu depresiasi. Nah, lalu ada lagi metode perolehan biaya dipercepat termodifikasi atau match. Nah, ini adalah sistem yang digunakan di Amerika ya, terutama ya. Nah, sistem ini manage aset tidak memiliki nilai sisa dan perkiraan umur manfaat tidak digunakan secara langsung dalam perhitungan jumlah depresiasi. Lihat ya, tidak memiliki nilai sisa dan umur manfaat atau umur alat biar mudah ya, tidak digunakan secara langsung. Ya, nah, sistemnya apa pula? Sistem ini ada dua, yaitu depresiasi umum dan depresiasi alternatif. Memberikan perolehan yang lebih panjang dan hanya menggunakan metode garis lurus. Digunakan untuk properti yang tidak dikenai pajak dan yang digunakan di luar Amerika. Nah, ini penggunaannya ya. Nah, sebab ini kenapa ini dibuat? Karena Amerika itu kan banyak perusahaannya di luar negeri ya. Nah, ini ada banyak perusahaan di luar negeri ya. Nah, lalu informasi yang dibutuhkan untuk depresiasi match itu adalah harga basis, harga awal, tanggal dan waktu saat properti atau aset mulai digunakan. Nah, sama. Kelas properti dan periode perolehan. Nah, kelas properti itu di Indonesia juga ada. Tetapi ini dengan menggunakan match ini dia lebih detail. Dan periode perolehannya itu di peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, bukan peraturan pemerintah ya, menentukan tarif ya. Itu adalah peraturan Menteri Keuangan. Karena setiap tahun bisa berbeda. Ada perolehan. Kalau peraturan pemerintah kan susah ya, karena peraturan pemerintah biasanya ini adalah turunan daripada undang-undang. Ya, ini kalau undang-undang yang membuat ini kan susah ya. Membuat undang-undang itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau keputusan Menteri Keuangan itu adalah berdasarkan kepada keadaan moneter pada saat itu. Nah, kelas properti dan periode perolehan ya. Periode perolehan Menteri Keuangan sudah jelas di situ disebutnya. Kalau barangnya ini begini, kalau barangnya ini begini, kalau barang ini begini periodenya. Nah, kalau di sini itu dia berdasarkan kelas. Nah, lalu metode yang digunakan itu adalah ADS dan GDS atau GDS. Dan konversi waktu yang dilakukan adalah bisa setengah tahunan. Nah, setengah tahunan. Nah, mari kita lihat. Nah, inilah kelasnya. Dengan mas properti tangible diklasifikasikan menjadi kelas-kelas. Setiap kelas ditentukan umurnya, periode perolehan,
untuk GDS dan ADS. Umur dan kelas periodenya dapat kita lihat sini. Misalnya furnitur dan peralatan kantor. Ini 10 tahun aja umur kelasnya. Periode perolehan 7. Ini 10. Begitu juga ini. Apa nih periode perolehan dan umur kelas? Nanti kita lihat. Sistem informasi ini 6 tahun. Ya. Lalu ini kendaraan bermotor, umur kelasnya 3 tahun. Tapi periode perolehannya itu 5 ya. Itu ya. Lalu bus itu umur kelasnya 9. Ini 5 GDS, ini sekian. Dan seterusnya. Anda lihat, mungkin Anda bisa membuat apa sih kok bisa begini nih. Furnitur 10 tahun, bus 9 tahun, kendaraan bermotor, taksi 3 tahun. 3 tahun itu untuk taksi ya saya kira wajar ya. Kenapa? Karena kalau udah tua orang nggak mau naik. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bisa Anda lihat ya, apa namanya, walaupun tidak ada satu kepastian, tapi paling tidak dari sini ada kita buat analisis ya seperti apa ini tabel ini. Lalu dengan metode GDS, informasi tentang kelas properti diperoleh sebagai berikut. Properti tangible dimasukkan ke dalam salah satu dari 6 kelas properti personal, yaitu 3, 5, 7 tahun. Nah, kelas properti sama dengan periode perolehan GDS. Untuk properti yang tidak cocok dengan kelas yang ada dimasukkan, masukkanlah properti 7 tahun. Nah, kalau kita lihat ya, GDS itu ada 7, 5, 5, 5, 5 ya. Gitu ya, yang 3 nampaknya nggak ada sampai 20 ya. Nah, itu. Bagaimana? Kenapa itu buat? Itu nggak usah kita bicarakan ya, karena itu tergantung kepada pemerintahnya. Properti real dimasukkan kelas 2 non residential dan ini ya. Lalu periode perolehan GDS 39 tahun ya untuk properti non residential dan 27,5 untuk penyewaan dan residensial. Nah, itu untuk GDS ya. Lalu untuk EDS apa? Periode PDS diperlihatkan pada kolom terakhir ya, 72 ya. Periodenya kalau kita lihat ini ya, periode peralihannya. Ini ya. Untuk EDS. Lalu untuk properti personal yang tidak cocok dan kelas aset yang ada depresikan menggunakan periode 12 sampai 12 tahun ya. Jadi nggak ada di sini ini yang kita deskripsikan tidak masuk ke sini, ya sudah masukkan aja ke situ gitu ya. Masukkan aja yang 12 tahun. Periode perolehan EDS untuk properti non residensial adalah 40 tahun ya. Yang mana itu masuk properti non residensial, tentunya itu nanti akan kita lihat lebih lanjut ya, seperti apa contoh-contoh yang mungkin ada. Tentunya harus kita lihat di sini, ada nggak yang masuk di sini, yang tidak masuk gitu ya. Nah, metode depresiasi, konvensi waktu, dan tingkat perolehan. Metode yang digunakan pada match yang disebutkan di atas tadi menghitung depresiasi selama periode dari satu aset adalah sebagai berikut. Pertama, kita lihat ya, kelas properti GDS 3 10 tahun gunakanlah metode declining yang dialihkan ke metode garis lurus. Lihat ya. Pertama, match tadi itu dia mentabelkan. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Itu yang pertama, kalau dia sampai 10 tahun, itu dengan harga R200 menggunakan declining balance, lalu dialihkan menjadi metode garis lurus. Metode ini pengurangannya lebih besar. Nah, lalu kelas properti yang 15 sampai 20 tahun, metode declining balance yang 150 dialihkan menjadi metode SL jika metode ini memberikan pengurangan yang lebih besar. Nah, itu ya. Lalu kelas properti non residensial dan penyewaan residensial metode SL selama metode perolahan yang tetap.
Nah, itu bisa kita lihat. Nah, ini ada metode beberapa sifat-sifat daripada perhitungan depresiasi dengan kelas properti ya. Kita lihat ya, kelas properti GDS dengan metode depresiasi. Tahun ketiga ya, ini umur kelasnya ini. Yang mana itu? Ini tidak termasuk pacuan kuda, tidak termasuk mobil dan truk ringan. Kalau kita lihat di tabel 72 ini yang ini nggak ada ya, yang 3 tahunnya. Nah, nampaknya nggak ada 3 tahunnya situ. Oh ada nih ya umur kelasnya kendaraan bermotor ya. Nah itu. Lalu yang 5 tahun itu R-nya 12 dengan peralihan ke SL. Umur kelasnya lebih dari 4 tahun. Kalau metode GDS-nya itu 7 tahun, maka dibuatlah ini ya. Dan seterusnya. Nah, ini lihat aturan khusus ya. Di sini ada ini ya. Sekali lagi bahwa ini bukan di negara kita. Tetapi Anda harus tahu karena Anda adalah seorang calon sarjana yang memang diakui secara internasional insya Allah. Kalau ini kita berhasil, makanya kita berdoa lah. Mudah-mudahan IABI kita itu berhasil. Anda bangga, Anda tentunya bersyukur karena Anda diakui sebagai seorang sarjana internasional kemanapun Anda di dunia ini sudah diakui ya. Bagi kami itu adalah satu prestasi bagi kami sebagai yang berpartisipasi di situ dosen dan manajemen ya. Dan seterusnya. Ini dia metode perhitungan GDS dengan depresiasi. Nah, konvensi setengah tahun digunakan dalam perhitungan depresiasi March ya. Artinya semua aset digunakan selama setahun diperlakukan seolah-olah penggunaannya dimulai pada pertengahan tahun dan diberlakukan depresiasi setengah tahun. Nah, jadi kita lihat depresiasinya setengah tahunan walaupun itu memang tahunan juga. Jika aset dijual atau tidak lagi dipergunakan sebelum perolehannya tercapai, hanya setengah depresiasi normal yang dapat diambil pada saat itu. Jadi misalnya Anda jual itu pada bulan Juni, sebelum bulan Juni, itu setengah aja dibuat. Padahal sebenarnya kalau Anda jual itu misalnya pada bulan Agustus, itu udah setahun ya. Jika aset dijual atau tidak digunakan pada tahun N tambah 1, nilai buku akhir adalah tetap aset adalah 0. Dan tingkat perolehannya untuk setiap kelas properti dapat dilihat pada tabel 74. Nah ini. Ini adalah tingkat perolehan untuk 6 kelas properti GDS. Lihat GDS ya. Nanti lihat ya. Periode yang 3 tahunan seperti apa, yang 5 tahunan dia udah buat apanya, tinggal mudah menghitungnya ya. 10 sampai 15 20 tahunnya. Jadi di sini metodenya ada 200% DB ya dengan metode peralihan TSL pada periode perolehan ya untuk yang A ya, yang A. Kalau untuk B ditentukan metode 150 ya. Tetap juga metode peralihan KSL. Nah, dibulatkan katanya ke 4 angka yang penting. Nah, saya kira ini bisa Anda pelajari nanti ya. Ini memudahkan kita untuk membuat perhitungan ya. Nah, bagaimana sih yang mana kita buat depresiasi GDS kah atau ADS? Nah, kalau ADS, GDS begini. Tentukan propertinya dari tabel 72. Lalu gunakan umur kelasnya. Lalu tentukan tingkat perolehannya. Tabel 74 ini. Ini 74. Tingkat perolehannya berapa? Nah, lalu hitung depresiasi ini. Nah, lalu kalau ini 72, langsung menggunakan hitung depresiasi langsung. Basis harga dibagi dengan ini. Lalu hitung depresiasi sehingga nanti diperoleh itu adalah ini salah satu ya. Cara kita menghitungnya. Mari kita lihat ada satu contoh di sini. Pada bulan Mei tahun 1996, sebuah perusahaan menjual alat komputer yang digunakan usahanya dengan nilai bukunya sekian, nilai buku. Sebuah sistem komputer baru. Ya. Jadi dia beli itu dia sudah apa ya? Nilai bukunya 25. Dia mau apa ya? Menukar ya.
belinya 400 ribu dolar. Karena penjual menerima komputer lama sebagai tukar tambah, kesepakatan disetujui sehingga pembayaran untuk sistem komputer baru menjadi 325. Nah, ini ada tukar tambah. Kalau awalnya 400, ini adalah 25 sebenarnya nilai buku yang ada di apa kita ya, di sistem akuntansi perusahaan. Tetapi itu masih bisa nego ya, mungkin ini 325. Termasuk kelas properti, apakah sistem komputer itu? Kelas penentuan kelas. Berapa depresiasi yang dapat dikurangkan setiap tahun berdasarkan umur kelas yang mengacu pada gambar 71. Gambar 71 tadi ini ya. Kita lihat. Sistem komputer masuk ke dalam kelas 0012 dan mempunyai umur kelas 6 tahun ya. Kita lihat tabel 72 ya. Komputer ya. Ini adalah kelas asetnya 0012, umur kelasnya dengan GDS 5 tahun, perolehannya 5 tahun, sedangkan umur kelasnya 6 tahun. Baik, itu sudah kita lihat ya. Lalu, nah kita lihat, ini umur kelasnya 6 tahun, tadi udah kita lihat, oleh karena kelas properti GDS dan perolehannya adalah 5 tahun ya, untuk metode GDS. Nah, lalu basis biaya kita apa? Karena basis biaya kan menentukan yang manakah yang harus kita depresiasi. Apakah 400, apa 325, kan gitu. Nah, nilai buku sebenarnya, nilai buku sesudah, ini kan tadi ini beli peralatan ini harganya terakhir adalah 25. Lalu ini kita beli harganya 325, kan gitu. Nah, nilai basis biaya kita itu adalah biaya kas aktual atau cash yang kita belikan untuk membayar ini ditambah dengan nilai buku tukar tambah 25. Karena masih ada ini 25. Karena ini tadi tukar tambah berarti biaya yang sebenarnya itu adalah 350. Kenapa 350? Ini harus ditata pembelian kita yang baru itu 325 ditambah dengan 25. 25 ini kan karena memang kita apa ya? Karena memang nilai buku kita ada 25, lalu itu tambah 325 itu pada tahun dimana kita mulai perhitungkan gitu ya, maka kita dapatkan 350. Nah itu basis biayanya. Nah dengan demikian dengan menggunakan metode GDS ya, untuk periode 5 tahun diambil tabel seperti ini. Nah kita menggunakan tabel 74 perolehan 5 tahun, kita lihat 74 ya. Tabel 74 perolehan 5 tahun, tahun pertama ini dia tingkat perolehan, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya ya. Pertama 0,2, terakhir 0,05 ya. Kita lihat di sini. Nah, pertama 0,2 sampai 0,5. Nah, ini dia. Nah, jadi pengurangan depresiasi itu pada akhirnya itu adalah sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Ya. Karena awalnya itu 350 ya, kalau kita lihat di sini 350. Lalu dengan metode penggunaan konstanta yang ada kita sebut daripada tabel 74, maka ini 350 dikurang 350 menjadi 0. Nah itu pengurangan depresiasi DK dengan menggunakan GDS ya. Nah lalu bagaimana? Coba kita lihat lagi. Sebuah perusahaan membeli menggunakan sebuah peralatan pembuat semikonduktor. Basis biaya peralatan 100.000 dah. Tentukan biaya depresiasikan pada tahun keempat. Nah, nilai buku pada tahun keempat. Depresiasi kumulatif sepanjang tahun ketiga. Nilai buku pada akhir tahun kelima jika peralatan dijual pada tahun tersebut. Baik, kita lihat. Nah, peralatan pembuatan semikonduktor. Lihat, tabel 72. Tabel 72, peralatan semikonduktor. Ya. Di mana itu? Informasi itu.
pembuatan ini semen elektronika ya mungkin ini ya. Nah, coba kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini katanya umur 6 tahun, lalu periode perolehannya 5 tahun. Nanti coba diulang lagi lihat pada tabel 72. Tabel 74 tingkat perolehannya ini seperti apa? Nah, kalau kita lihat pengurangan depresiasi pada tahun keempat itu 0,115. Coba kita lihat itu untuk periode perolehan 5 tahun. Periode perolehan 5 tahun ini. Tahun keempat dia ini 0,115. Kalau tahun ketiga 0,19. 0,115. Inilah dia. Nilai buku pada tahun keempat yaitu basis dikurang dengan biaya depresiasi tahun pertama sampai dengan tahun keempat tentunya. Ya. Yaitu 100.000 kalikan dengan faktor yang ada di situ. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Yang kita peroleh pada tabel 74. Maka diperolehlah inilah nilai bukunya. Nah, akumulasi depresiasi pada tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Akumulasinya hitungnya kan gampang kali ya. Yaitu depresiasi tahun pertama, yaitu tentunya 100.000 kalikan dengan faktornya tadi konstantanya 0,1. Baru yang tahun kedua itu kita lihat, coba lihat 74 tadi itu 0,32. D3 juga seperti itu, yaitu 0,19. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 71,200. Nah, jika peralatan dijual depresiasi nilai buku akhir tahun kelima, jika peralatan dijual pada tahun tersebut, berapa nilai bukunya? Kalau dijual peralatan tersebut, jangan pula kita menjualnya itu nanti di bawah harga buku. Itu tidak boleh ya. Nah, mari kita lihat. Jika dijual sebelum tahun ke-6, berarti itu depresiasi masih sampai tahun ke-5. Maka pengurangan depresiasi dikenakan hanya sebesar ini, yaitu 0,5. Kenapa? Karena dia itu belum sampai waktunya. Tambah ini kali adalah 5.760. Itu yang tahun ke-6. Nah, kalau begitu, kalau begitu nilai buku pada akhir tahun ke-5 itu adalah ini BP 4 tahun dikurang dengan 5,75. Ya. Sebelum tahun ke-6 berarti tahun ke-5 dijual. Itu adalah setengahnya tadi ya. Maka dia itu akan diperoleh nilai bukunya adalah 11,525. Itu contoh-contoh bagaimana kita menggunakan sistem match atau sistem yang di luar sistem klasik. Sistem klasik tadi seperti digunakan di Indonesia itu adalah dengan menggunakan straight line method atau metode garis lurus. Nah, akan dihitung depresiasi suatu aset dengan berbagai metode. Perhitungan perbedaan cara menghitung dan jumlah depresiasi tahunan masing-masing metode. Selanjutnya, ini harus kita lihat PW dari depresiasi metode jika marnya 10%. Metode depresiasi yang menghasilkan present worth lebih besar, lebih disukai oleh perusahaan yang menginginkan pengurangan PW atas pajak pendapatannya. Nah, mari kita lihat. Contoh begini. Ada perusahaan bus mau beli bus harga 85.000. Bus lama mempunyai nilai buku 10.000 pada saat tukar tambah. Bus digunakan 10 tahun sebelum akhirnya dijual. 10 tahun ya. Perkiraan nilai sisa pada saat 10 tahun itu adalah 5.000. Basis biaya tentunya adalah 85.000 ditambah dengan 10.000. Ya. Nah, karena ini ada tukar tambah tadi seperti yang kita lihat tadi. Kelas aset kita lihat di tabel 74 ya. 0023. Umur kelasnya 9 tahun. Ya. Karena sebelum 10 tahun ya. Nah, berarti itu depresiasi garis lurus dapat kita peroleh ini yaitu K1 sampai dengan 9. Nah, lalu
metode garis lurus kita dapatkan ini. Nah, perhatikan bahwa tidak ada penyusutan yang diambil setelah tahun ke-9 karena umur kelas hanya 9 tahun. Kita lihat umur kelasnya cuma 9 tahun, padahal penggunaannya 10 tahun ya. Juga book value terakhir pada perkiraan SP dan BP tetap pada 5.000. Sehingga bus itu terjual. Jadi kita itu kalau sudah dibuatnya 9 tahun, kalau dijual nanti pada sesudah 5 tahun pun ya tetap harga tetap 5.000 book value-nya. Gak boleh berkurang lagi. Kan gitu. Nah, itu metode strike lines. Sekarang declining balance. Nah, declining balance R-nya sekian, ya D1 udah kita lihat, sehingga dengan demikian bisa kita hitung depresiasi tahun kelima itu 776 ya, ini contohnya ya. Ini lalu book value-nya itu adalah ini ya. Kita gunakan rumusnya saja ya. Kita gunakan rumusnya. Nah, lalu dihitung yang lain-lain juga. Maka kita peroleh seperti ini. Nah, lalu ada metode SGD ya. Umur kelas ya, metode depresiasi SGD ya. Dibuat dengan itu, lalu sisa umur asetnya kita perhatikan ini, lalu ini jumlahnya 45, kita masukkan ini, maka akan kita peroleh pada tahun kelima, ini pada tahun kelima ya. Oke. Nah itu, lalu ini dapat kita peroleh. Ini berbagai metode ya digunakan. Lalu book value-nya itu tahun kelima itu ada 25. Ada pula metode declining balance dengan metode garis lurus. Nah, kalau metode garis lurus kita lihat tadi bahwa apabila dia itu kita bandingkan antara DB dengan garis lurus. Yang pertama tentunya kita hitung dulu dia berdasarkan kemana perginya. Mana lebih besar DB dibanding dengan garis lurus. Nah, yang tahun pertama kita lihat ini ya. Ini lebih kecil ya. Sorry, mana yang paling kecil? Ini 10.000. Lalu ini 16, ini berarti masih ini kita pakai. Ini juga kita pakai ya. Lalu di sini itu masih tetap ini kita pakai ya. Lalu di sini udah kita pakai ini. Ini udah lebih besar ya, lebih besar ini book value-nya ya. Sehingga ini pada tahun ke-7 itu sudah berubah ya. Kalau ini menjadi ini ya. Lalu baru ini ke sini ya. Gitu. Nah, jadi pada tahun itu terjadi peralihan ya. Nah, jadi ada juga metode match dengan konvensi setengah tahunan. Soal itu menjadi tahun kelima ya. Kita buat ini, bus dijual pada tahun kelima misalnya, dapat kita hitung ini juga ya faktornya, tinggal melihat faktor pada tabel 74 ya. Lalu kalau tahun ke-6 dibuat seperti apa, dan di sini ya, nilai akhirnya itu ini ya. Kalau bus dijual pada tahun ke-6, perhatikan bahwa jika dijual pada tahun kelima sebelum periode berakhir, nilai depresiasi hanya setengah dari normal ya. Ingat itu ya, setengah daripada normal. Ingat ya. Karena belum berakhir, sekali lagi belum berakhir tahun kelima ya, dijual pada tahun kelima sebelum periode berakhir ya, artinya belum masuk 6 tahun ya. Nah, itu. Nah, sehingga ini dapat kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat ada beberapa metode pada tahun sekian ini dengan strike line kita lihat ini beginilah dia nilai bukunya ya. Nilai bukunya garis lurus. Nah, kalau ini menggunakan declining balance dan ini bisa menggunakan apa? Menggunakan match ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau menggunakan match itu memang dapat apa ya? Dapat menjadi nol ya nilai bukunya. Kenapa? Karena memang tujuan kita itu merubah pada saat itu ya ada perubahan dari metode match di sini, perubahan daripada declining balance menjadi strike line ya, sehingga didapatkan nol. Ini dapat kita lihat ya
bagaimana terjadi proses nilai buku daripada itu. Nah, saya kira itu ya yang penting kita pahami ya dengan apa ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.